Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukrillah salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna wa zurriyatana wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang berbahagia, selaku hamba Allah yang beriman, sangat paham betul kalau bersyukur itu bagian dari perintah. Maka dari itu sudah semestinya lisan kita ini, lidah bibir kita selalu basah memuji dan mengagung asma Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang begitu banyak nikmat yang Allah telah titipkan kepada kita. Allah tidak minta kita menghitung, Allah tak minta kita untuk membalas. Allah cuma minta satu hal, agar kita bersyukur atas nikmat tersebut. Tentu bersyukur nak sekedar mengucapkan alhamdulillah. Karena apa susahnya menggerakkan anak lidah. Bahkan mereka yang tak beriman kepada Allah pun mampu mengucapkan alhamdulillah. Tapi ada hakikat yang diinginkan oleh Allah, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, al-amal bi ta'atih. Jadi hakikat dia bersyukur itu adalah menggunakan nikmat itu untuk ketaatan. Ini bersyukur secara af'al, secara perbuatan. Setiap nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk taat. Karena memang sejatinya Allah ciptakan kita itu untuk taat, bukan untuk maksiat. Walaupun manusia ini punya potensi bermaksiat, tapi tujuan Allah ciptakan kita itu untuk taat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah. Ayat ini memberikan pemahaman Allah punya tujuan satu, tujuan menciptakan kita. Tidak ada tujuan lain kecuali beribadah. Ibadah dalam makna lain adalah taat. Perintah Allah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Imtitsalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Nah, inilah tujuan. Dan ini sejalan dengan hakikat bersyukur. Wal amalu bi ta'atih. Ya, menggunakan nikmat untuk taat, ketaatan. Ibu bapak yang berbahagia, mudah-mudahan hadirnya kita malam ini bagian dari tasyakur bin ni'mah. Bersyukur atas nikmat Allah. Allah beri kesempatan hidup kepada kita, kita masih diberikan kesehatan. Nikmat hidup dan sehat itu kita syukuri dengan hadir ke majlis ilmu ini, insyaallah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita coba lanjutkan syarat-syarat terkait dengan akad. Dikatakan sah itu memenuhi syarat. Nah, kita udah bahas 2 poin sebelumnya. Pertama, syaratnya harus saling ridho. Seperti yang Allah ungkapkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-29, surah keempat. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Ini syaratnya. Jadi akad itu baru sah kalau saling ridho. Kedua pihak saling ridho, tidak boleh sepihak. Kalau satu pihak yang ridho, satu yang tidak ridho, maka akad dianggap fasad, tidak sah.
fasad, akadnya rusak. Akad fasad atau rusak itu masuk akad yang tidak sah, ghairus sahih, akad yang tidak sah. Nah, yang kedua ibu bapak yang berbahagia, kemarin dijelaskan pertemuan sebelumnya, 2 pekan sebelumnya kita bahas syarat yang pertama saling ridho, yang keduanya itu objek yang diakadkan halalan thayyibah. Ya, objek yang diakadkan halalan thayyibah, halal yang baik. Maka dari ungkapan ini seperti yang Allah ungkapkan juga dalam banyak ayat, ya, makan dan minumlah apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian, ya, halalan thayyibah. Nah, halalan thayyibah ini bukan halal wa thayyibah. Coba kita lihat maknanya. Artinya halal wa thayyibah itu terpisah kalau pakai wa thayyibah. Tapi Allah ungkapkan halalan thayyibah atau halalan thayyibah. Itu maknanya yang halal itu pasti baik. Yang baik itu mesti halal. Nah, jadi bukan halal dan thayyib, halal dan baik, tidak. Halalan thayyibah sepaket antara halal dan baik. Sehingga bisa dipahami objek yang diakadkan itu objek yang halal. Kalau dia halal maka pasti baik. Kalau dia baik mesti halal. Mustahil, tidak mungkin kalau halal tak baik. Ya. Kalau udah tidak baik berarti tidak halal. Yang halal pasti baik. Nah, objek begitu. Kalau yang diakadkan objeknya haram, baik haram secara zat, maka akadnya menjadi rusak, fasad. Nah, ini yang kedua kemarin kita bahas. Sudah kita bahas panjang lebar. Nah, malam ini kita coba lanjutkan. Akad itu harus terhindar dari prinsip maghrib. Nah, maghrib ini bukan sholat maghrib maksudnya ya. Ini kok ada pula sholat maghrib. Ini cuma singkatan supaya mudah mengingatnya. Akad harus saling ridho, objeknya halalan thayyibah. Yang ketiga, keempat, kelima harus terhindar dari prinsip maghrib. Nah, apa dimaknai dengan maghrib? Maghrib itu sebuah singkatan. Maghrib itu MA-nya itu maisir, judi spekulasi. Nah, itu maknanya sama. Gambling itu maknanya sama. Maisir, judi, spekulasi, gambling itu tidak boleh ada dalam akad. Nah, cuma kadang-kadang kita paham judi itu tidak boleh, cuma terkadang kita tidak ngerti batasan judi itu apa. Dalam kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zallum, di sana dijelaskan kalau disebut judi itu harus terpenuhi 3 syarat. 3 syaratnya. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, dia judi. Pertama, ada aktivitas menyerahkan harta. Yang kedua, ada permainan. Yang ketiga, harus yang menang dan yang kalah. Yang menang dapat harta yang diserahkan, yang kalah tak dapat apa-apa. Kan itu lazim ya dalam perlombaan. Kalau 3 ini terpenuhi, maka itu aktivitas tersebut disebut maisir, judi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Ya, innamal khamru, sunnya khamar, wal maisiru, dan judi. Jadi khamar disandingkan dengan judi. Ini keharaman khamar sama dengan haramnya judi. Nah, ini waw ataf menjelaskan sama tuh. Jadi kalau dia itu bersambung, itu maknanya memang sama-sama haram. Jadi jangan dipisah. Jadi haramnya khamar itu seperti apa, begitulah haramnya judi. Nah, judi itu yang mana 3 tadi? Ada aktivitas menyerahkan harta, ada permainan, perlombaan, ada yang menang, yang kalah. Yang menang dapat harta yang diserahkan, yang kalah tidak dapat apa-apa. Kalau 3 ini terpenuhi dalam aktivitas itu jadi judi.
Hari ini banyak terjadi praktek maisir judi yang tanpa kita sadari. Yang baru-baru mungkin pas kemarin 17-an, macam-macam perlombaan kadang. Kalau ada itu judi 3 nih. Apa contohnya? Misalkan lomba main makan kerupuk. Ada lomba makan kerupuk, Pak Kades. Di sini ada kemarin, Pak. Ada ya. Lomba makan kerupuk, yang ikut daftar. Tidak banyak daftarnya, 5.000 sampai 10.000 cuma. Ada enggak gitu? Enggak ada, berarti aman. Secara judinya ya. Tapi kalau ada duit daftar, satu syarat terpenuhi. Yang kedua ada permainan. Apa itu permainannya? Perlombaannya makan kerupuk. Yang ketiga ada menang kalah. Yang cepat ngabis kerupuk dapat juara, jadi juara. Juaranya apa? Macam-macam hadiahnya. Dispenser kah, Magicom kah? 1, 2, 3. Juara 1 makan kerupuk, juara 2, juara 3. Nah, duit hadiah Magicom, dispenser, sendok selusin itu dari mana belinya? Dari duit insentif pendaftaran yang dibayar tadi. Andaikan ini terjadi, ini judi. Sama main futsal. Apa? Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya. Kalau hadiah itu dari yang lain, bukan dari duit insentif, tapi duit insentifnya diambil juga, maka tak terpenuhi syarat judi. Ya, tak terpenuhi. Misalkan yang lomba bayar duit insentif di pendaftaran, ada perlombaan. Setelah itu yang lomba ikut lomba, ada menang ada kalah. Cuma yang menang dapat hadiah, yang kalah tak dapat apa-apa, ataupun dikasih hadiah hiburan lah, centong sebiji. Tapi hadiahnya itu dari sponsor dari Pak Kades Tanah Merah. Ini tak jadi judi. Jadi duit tadi untuk apa? Operasional panitia, dewan juri, ngasih minum, beli air, tak jadi judi. Bapak, makanya termasuk bapak yang main futsal, 2 kubu, kubu A, kubu B. Yang kalah bayar lapangan, judi. Mohon maaf, MTQ sekalipun, judulnya Musabaqah Tilawatil Quran. Ya, diundang Masjid Musola sedesa Tanah Merah. Ikut MTQ, tuan rumah, pengurus dan pemuda remaja Masjid Al-Hidayah. Macam-macam cabang dibuat, sarhil, tahfiz, tilawah, pildacil, macam-macam lah, khot. Nah, ternyata yang ikut utusan masjid bayar duit daftar. Permainannya apa? Apa yang dilombakan? MTQ, anggaplah tilawah Quran. Misal nih, contoh nih. Nah, yang menang dia dapat hadiah dari duit yang dikumpulkan tadi. Maka MTQ seperti ini mengandung unsur maisir. Makanya hindari duit itu untuk hadiah. Kalau MTQ-nya cari sponsor dari Pak Imam, ya kan, dari pengusaha, dari masyarakat, atau dari sumbangan warga, door to door, rumah ke rumah. Itu tidak jadi judi dia, Pak. Tapi kalau 3 syarat terpenuhi, judi. Termasuk mama hati-hati belanja ke swalayan. Habis belanja dibuat rumah, belanja di atas 100 bisa ikut undian. Kan ada kayak gitu kan? Nah, setelah belanja dapat struknya 110.000. 100 ke atas boleh bahak ikut undian. Macam-macam, kadang undian ditulis namanya, kasih nomor handphone, gulung, masukkan ke kotak atau ke tempatnya. Nanti pas momen akhir tahun atau tahun baru digoncang, dikocok, menang. Itu judi. Terpenuhi 3 syarat tadi. Nah, yang berikutnya apa? Termasuk juga ndak digoncang, ndak dikocok nunggu momen,
Cuma belanja di atas 100, ini gaya orang marketing mengandung judi kayak gitu. Belanja di atas 100 boleh ngambil kocok undian. Semua ada hadiah, tidak ada yang zong, minimal sabun mandi. Itu judi itu, Pak. Judi. Beda kalau mama pergi beli deterjen, dapat hadiah piring cantik. Itu hadiahnya langsung, tidak diundi, tak judi. Termasuk kalau ibu-ibu belanja, kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu yang hobi shopping belanja. Maka contohnya ibu-ibu, walaupun bapak ada juga sekali. Ya ibu-ibu belanja di swalayan tertentu pakai kartu member. Ada poin, kumpulkan poin, 1.500 dapat botol minuman. Itu tidak judi. Ya, boleh tidak? Boleh. Itu namanya hadiah. Tapi kalau 3 syarat tadi terpenuhi, jadilah judi. Nah, akad tak boleh mengandung unsur maisir. MA-nya maisir. Dasarnya apa? Tadi Al-Quran, innamal khamru wal maisir. Allah di akhir ayat menjelaskan fajtanibuhu, maka jauhi. Itu pertama. Yang kedua, gharar, mag. MA maisir, GH mag, gharar. Akan tidak boleh mengandung gharar. Gharar itu apa? Penipuan, penyesatan, tidak jelas. Ya, tidak jelas. Sesuatu yang diakadkan tidak jelas. Jual buah masih di pohon, pohonnya putih ya, tapi udah diborong sepohon, itu gharar. Jual sapi tapi masih dalam perut induknya, itu gharar. La tashtarus sama fa innahu gharar. Jangan kau jual ikan dalam air, karena jual ikan dalam air itu hukumnya gharar. Jadi gharar itu tidak jelas. Kalau mau akad, sesuatu yang diakadkan harus jelas. Jual buah, buahnya harus jelas. Tak boleh pula jual buah, buahnya tidak ada. Misalkan, kecuali akadnya salam. Tapi harus terpenuhi pula syaratnya, minimal 3. Barang buah mau dibeli harus jelas. Waktunya harus jelas. Buahnya buah apa? Apel, jeruk kah, anggur kah, mangga kah, apalah terserah, harus jelas. Waktunya harus jelas, seminggu. Waktu yang jelas ini maknanya waktu akad itu kan buahnya tidak ada, tapi kita jelas kapan kita terima, seminggu, 2 hari, 3 hari, itu jelas. Yang ketiga, bayarnya harus kontan. Berapa sekilo mangga? 20.000. Saya beli 100 kilo. 100 kilo kali 20.000. Ini duitnya kontan, tidak boleh ditunda. Yang kayak gitu boleh. Jual beli buah yang tidak ada, namanya akad salam, bai'us salam atau bai'us salaf. Kata Nabi, man aslafa fa fi syai'in ma'lum, ya, kailim ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa saya melakukan akad salaf, maka padanya harus jelas, kailnya, takarannya harus jelas, wazan, timbangannya harus jelas, ila ajalin maklum, batas waktunya, ketentuan waktunya pun harus jelas. Tapi kalau tidak jelas, namanya gharar. Nabi melarang, la tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak ada di sisimu. Maka jual barang harus jelas. Kalau tidak jelas jadi gharar. Nah, akad tidak boleh mengandung unsur gharar. Ya, ibu bapak yang berbahagia, gharar itu ada 2. Ada gharar secara spesifikasi, ada gharar secara ukuran. Asal, mohon maaf. Gharar secara asal, ada gharar secara ukuran atau spesifikasi. Kalau gharar secara asal itu apa? Dari awal itu barang itu tidak ada. Tapi kalau secara ukuran, nah, yang diperjualbelikan itu barangnya ada tapi tidak sesuai. Contoh begini, jual buah tapi masih putihnya, itu kan gharar. Yang diinginkan misalkan buah itu buah durian, yang diinginkan si pembeli itu duriannya, durian yang siap dimakan dan akan dijual, bukan putih durian.
Dibeli putik durian tapi baru diambil setelah duriannya matang. Ah, ini gharar namanya, gharar secara ukuran. Tapi ada gharar secara asal. Misal jual sapi tapi masih dalam perut induknya. Sapinya tidak ada tapi masih dalam perut emaknya, induknya, itu tidak boleh. Secara ukuran juga begini, jual sapi yang sering dicontohkan begitu. Jual sapi tapi setelah menghasilkan susu 2 liter baru dijual. Akadnya sekarang. Tapi nanti kalau udah 2 liter baru sapinya dikasih. Ya itu tidak boleh. Itu namanya gharar. Akad dalam Islam tidak boleh mengandung unsur ini. Nah yang terakhir ibu bapak, akad itu ribnya maghrib. Yang terakhir yang ketiga, akad tidak boleh mengandung unsur riba. Jadi maghrib itu singkatan dari 3, maisir, gharar, riba. Nah apa itu riba? Riba itu ziyadah, tambahan. Tambahan dari apa? Utang piutang, jual beli dan utang piutang yang diperoleh secara batil. Nah, itu riba. Makanya ada tambahan dalam jual beli, ada tambahan riba dalam jual beli, ada riba dalam utang piutang. Yang tambahan itu secara batil maka hukumnya riba. Ya, banyak praktek riba itu terjadi hari ini. Contoh orang beli emas, emasnya tidak nampak. Padahal jual beli emas, emasnya harus ada. Tidak hanya ada, harus langsung diserahkan. Ketika jual beli emas, emasnya tidak diserahkan, itu menyalahi ketentuan Nabi terkait dengan jual beli emas, yakni yadan biyadin. Ya, jual beli emas tukar tambah, nah itu juga riba. Emas kita punya 1 emas ditukar dengan 1 emas, bisa jadi misalkan cincin kita mau tukar, nah tukar maka terjadi tambahan. Nah tambahan ini jadi riba, namanya riba fadl. Kalau ditunda nempah emas misalkan, itu riba nasi'ah. Ya, kita buat cincin, buat apalah gitu, emas, gelang kah, motif yang diinginkan tidak ada di tempat atau di toko emas, dibuat dulu dengan motif khusus sesuai pesanan. Emasnya udah dibayar, walaupun dibayar kontan. Berapa nih? 10 emas. Berapa 1 emas? 2.100.000. Saya beli 10 emas, ini duit 21 juta. Tapi emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh si pembeli. Duit walaupun dah dibayar atau tak dibayar, maka akad terjadi yang seperti ini disebut riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Riba karena menunda, menyerahkan barang-barang ribawi ketika dilakukan akad transaksi. Sama yang kedua tadi, riba fadl, tukar tambah. Tukar tambah itu riba. Ya, kenapa disebut fadl? Ada kelebihan. Kita punya 1 emas, tukar 1 emas. Cuma karena ditukar ada tambahan duit tempah 50.000, 100.000. Yang kita punya emas mau kita tukar dengan emas, maka ada tambahan 10.000, 50.000, 100.000. Nah tambahan ini jadi riba, namanya riba fadl. Disebut fadl karena ada kelebihan akibat pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau tidak sejenis? Ya, ketika ditukar az-zahab wal fiddah, asyair wat tamar, emas sama perak, perak sama emas, gandum sama kurma. Nah kan tidak sejenis itu. Kata Nabi, fa izah talafat hazil asnaf fabi'u kaifa syi'tum yadan biyadin. Jika terjadi beda jenis, emas sama perak, gandum sama kurma, ya, fabi'u ma kaifa syi'tum,
maka kalian boleh jual sesuka hati kalian. Maka boleh terjadi tukar tambah. Yadan biyadin, nah itu syaratnya. Yadan biyadin. Yadan biyadin itu tukarnya itu harus langsung. Ya, tidak boleh ditunda. Kalau dia tidak sama jenisnya. Tapi kalau sama jenisnya mesti sepadan, mesti langsung. Ini duit, ini emasnya, barangnya. Kalau cuma duit dikasih, barangnya tidak dikasih, riba nasi'ah. Atau sebaliknya, barangnya dikasih, bayarnya diangsur, riba nasi'ah. Sama-sama dilarang. Ini banyak terjadi hari ini, Pak, Bu. Kita kadang beli emas, nitip kadang. Yang dititip tuh emas yang dititip tidak pula kita terima. Berapa 1 gram? 600. Saya beli 1 gram emas. Dikasih kwitansi bukti kalau kita punya emas 1 gram. Emas yang 1 gram yang mana? Tidak ada dikasih. Ini udahlah goror. Terjadi pula riba nasi'ah. Harusnya kalau jual beli emas tadi, berapa 1 gram? 600. Ini duit 600, terima 1 gram. Setelah terima, kalau mau dititip, itu lain lagi. Hukumnya boleh. Begitu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ini riba dalam jual beli. Yang kedua ada riba dalam hutang piutang. Pertama, riba hutang piutang itu disebabkan adanya tambahan dalam akad hutang. Tambahan itu disepakati oleh kedua belah pihak. Pinjam 1 juta, balik 1.100.000. 100 itu riba. Namanya riba qad. Riba akibat bertambahnya hutang. Walau disepakati kedua belah pihak, namanya riba qad. Kata Nabi SAW, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap qad yang di dalamnya terdapat manfaat, maka dia disebut riba. Qad itu disebut riba. Begitu. Jadi kalau ditambah sepakati kedua belah pihak, maka jadi riba. Ya. Nah, walaupun bertambahnya secara ketika disepakati dibilang seikhlasnya. Ini 1 juta, aku hutangi kamu. Ya. Jadi kembaliannya gimana? Kamu balikkan 1 juta, udah itu ya seikhlas kau ngasih lah. Itu namanya ikhlas melakukan riba. Sama-sama dilarang. Ya, hari ini banyak terjadi praktek demikian. Termasuk ibu-ibu hati-hati yang hobi belanja online. Pakai sistem pembayaran lewat GoPay. GoPay itu duit kita, walaupun ada ikhtilaf, tapi pendapat yang rajih mengatakan ketika kita ngisi top up di GoPay, maka uang yang kita top up yang kita isi kan pakai duit, nanti dipakai diganti dengan kita membayarnya. Nah, setelah itu maka penggunaan GoPay ini ya faktanya ada bonus. Kalau kita belanja kan bayar pakai GoPay, itu ada bonus potongan. Kalau belanja online ada free ongkir. Nah, itu pendapat yang rajih mengatakan ini sama dengan riba qad. Kenapa? Karena ketika kita ngisi top up, duit kita kasih, nanti kita pakai jasa GoPay-nya. Nah, top up tadi ya duit kita tadi dipakai. Cuma ada berbedanya itu di mana? Ada yang mengatakan duit ini hanya titipan. Tapi ya rajih itu mengatakan bukan titipan. Kita ngasih duit, duit itu dipakai oleh jasa orang pihak GoPay. Maka faktanya itu sebenarnya adalah ngutang. Karena pihak GoPay itu ngutang duit kita bayar tadi itu, Pak, Bu, Pak. Itu ngutang, maka jarro manfaat. Nggak boleh ada manfaat. Ya. Maka kalau ada bonus-bonus tadi itu jadi riba. Gimana Ustaz? Tak ada bonus. Tetap juga riba. Di mana ribanya?
aplikasi GoPay yang kita pakai itu udah jaro manfaah, maka fahuwa riba. Kan kita pakai GoPay untuk transaksi belanja, itu jadi jaro manfaah, fahuwa riba. Hari ini banyak, termasuk yang pernah kita singgung itu tentang masalah duit buku dalam arisan. Itu riba qad, ya, dimana disepakati potongan alias tambahan, ya, ketika terjadi digoncang nomor ada yang terima arisan. Kenapa? Karena fakta dari arisan itu adalah hutang piutang. Nomor satu berhutang dengan nomor yang lain, peserta yang lain. Yang terakhir memberi hutang, maka ketika dia terima berarti menagih piutang. Maka yang terjadi itu faktanya akad hutang piutang. Nah, akad hutang piutang tidak boleh ada tambahan, meski ada duit buku. Kalau duit buku disepakati, maka tambahan itu jadi riba, namanya riba qad. Nah, itu yang pertama, sesuai dengan hadis tadi. Yang kedua apa jenisnya? Itu riba jahiliyah, riba akibat riba akibat tambahan hutang setelah jatuh tempo, tidak bisa melakukan pembayaran atau pelunasan. Orang berhutang 1 juta, dicicil 2 kali bayar 500 setiap tanggal 10 misalkan. Ternyata udah sampai tanggal 10 tidak bisa dia bayar. Nah, dikenakanlah denda tambahan. Nah, tambahan denda hutang kayak gini ini nama riba, namanya riba jahiliyah. Disebut riba jahiliyah karena kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu melakukan transaksi hutang seperti itu. Ketika udah jatuh tempo tak bisa bayar dikenakan denda. Hari ini ibu bapak banyak fakta dari riba jahiliyah. Orang kredit, jual beli tidak tunai, dia angsur. Tapi ketika dia angsur sekian kali ternyata jatuh tempo tak bisa membayar cicilan atau tidak bisa lunasi, kena denda. Denda ini riba. Kenapa? Disepakati di awal riba. Kalau tak disepakati gimana? Ya. Nah, ini ikhtilaf jadinya. Tapi kalau disepakati, ini kan disepakati kalau kamu telat maka kamu dikenakan denda. Meski dendanya itu tak diambil. Kadang-kadang kan ada konsep tertentu, denda itu tak diambilnya, disalurkan ke lembaga tertentu, misalkan ke rumah zakat, ke Baznas, ya. Maka ini tetap denda alias riba. Transaksi yang terjadi telah mengandung prinsip riba, unsur riba di dalamnya. Nah, oleh karena itu ibu bapak yang berbahagia, syarat di dalam akad harus terhindar dari syarat prinsip maghrib, maisir, spekulasi, gharar dan riba. Mudah-mudahan kita terhindar dari syarat akad ini sehingga transaksi kita menjadi sah. Kalau transaksi kita sah, maka ya objek yang kita akadkan ya akan menjadi halal untuk dimiliki. Kalau tidak, maka inilah yang mengakibatkan akad itu menjadi tidak hal syar'i sehingga objeknya menjadi tidak halal, nah sehingga tidak boleh untuk kita miliki. Baik, ibu bapak yang berbahagia, mungkin ada yang mau nanya, sharing, silakan Pak. Ya, itu tidak riba Pak, itu kezaliman tingkat 2. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sungguhnya kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. La tuzlimuna wa la tuzlamun. Nanti kita bahas. Di syarat berikutnya akad itu tidak boleh mengandung unsur zulum, kezaliman. Apa contohnya? Pajak. Ya, pajak. Pajak itu kezaliman. Nabi jelas mengatakan, la yadkhulul jannah sahibul maksi. Tidak masuk surga para pemungut cukai, pajak.
Pajak yang kita kenal pahami hari ini itulah maksi, pengambilan secara paksa tanpa membedakan siapa orangnya. Dalam Islam ada dikenal namanya doribah. Doribah itu juga paksaan, cuma syaratnya ada. Pertama, kalau negara sedang paceklik alias krisis, kebutuhan mendesak, negara tidak punya duit, gimana untuk memenuhi kebutuhan ini? Maka ditariklah doribah, dipaksalah untuk memungut doribah. Cuma doribahnya dari siapa? Dari rakyat. Tapi tidak semua rakyat, hanya muslim yang kaya. Perlu digarisbawahi ini, Pak. Muslim yang kaya. Dari sini perlu dipahami betapa Islam itu luar biasa, rahmatan lil alamin. Doribah hanya wajib bagi muslim yang kaya. Pertanyaan, bagaimana kalau muslim tidak kaya? Ini punya motor butut, itu pun nabungnya 15 tahun. Ya, pajaknya masih hidup, wajib pajak, bayar, coba. Ini maksi. Udahlah muslim tapi tidak kaya, wajib juga. Yang kedua, kita tuh kalau doribah tadi, bagaimana kalau yang non muslim? Yang non muslim dalam Islam baik kaya maupun miskin tak dipungut doribah. Luar biasa Islam nih, Pak, memuliakan. Makanya rahmatan lil alamin, daf'ul mafasid jalbil masalih, menolak kerusakan, menarik maslahat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, doribah itu dipungut kalau kondisinya sedang paceklik tadi. Tapi kalau kebutuhan yang ingin dibelanjai sudah terpenuhi, duitnya sudah terkumpul dari doribah dari rakyat muslim yang kaya tadi, maka doribahnya stop. Bagaimana dengan hari ini? Negara kita tetap memungut pajak. 87% APBN sumber utamanya pajak. Tidak dibedakan lagi muslim kaya atau miskin. Jangankan muslim, yang non muslim pun dipungut pajak. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang slogannya menggeliti hati kita. Orang bijak bayar pajak, berarti yang tak bayar pajak tak bijak. Saya pernah baca slogan lagi, Pak, orang beriman taat pajak. Kacau itu. Yang tak taat pajak tak beriman. Tak beriman itu artinya apa? Dua kemungkinan. Kalau nak kafir, munafik. Kacau itu, penyesatan kali. Terlepas benar atau salah, kalau wajib ya wajib aja, tidak usah terlalu ini kali. Ini macam-macam. Ini supaya orang mau termotivasi bayar. Nah, kenapa? Karena negara kita sumber utama pendapatan negara itu dari pajak. Makanya aneh-aneh. Ini salah satu, Pak, Bu, yang perlu kita sadari, warisan Belanda yang masih kita pertahankan. Kalau dulu namanya upeti, kalau sekarang namanya pajak. Belanda diusir dari Indonesia, tapi warisan Belanda tetap kita jaga dan pertahankan. Kalau tak dengan pajak bisa enggak? Bisa. Ya, tentu tidak cukup waktu yang kita miliki untuk membahasnya. Sumber daya alam kita melimpah, tapi lagi-lagi kita tidak dapat apa. Kalaupun dapat, katanya bagi hasil, persentasenya kecil. Pajaknya yang kita targetkan. Hasilnya tidak diambil, disuruh asing ngelola, kita cuma ngambil pajak. Itu ada penghasil sumber daya alam di Natuna dulu. Itu kita dapat bagi hasilnya 0%. Yang dikejar apa? Pajaknya. Hasilnya dikuras oleh orang luar, termasuk perusahaan dalam negeri, tapi ya kita dapat pajak doang. Padahal hasilnya jauh lebih besar dibandingkan pajak. Kalau benar-benar mau dikelola, maka Indonesia ini tidak perlu pajak, bahkan tidak perlu ngutang. Kalau sumber daya alam benar-benar dikelola, stop privatisasi.
Hari ini apa yang terjadi? Walaupun datanya udah jadul kali Pak, itu tahun 2012 Chevron yang menguasai 44% migas di Indonesia. Ngapain Chevron dikasih? Kenapa negara Indonesia tidak ngelola? Oh, alasannya tidak ada tenaga ahli. Itu universitas di Indonesia yang jurusan minyak itu untuk apa lulusannya? Anggaplah tidak ada yang pakar dan ahli, kita bisa kontrak kok. Pakai tenaga ahli luar, tapi dikontrak dia, bukan disuruh bagi hasil. Dia dikontrak, digaji. Sampai rakyat Indonesia ini, sarjana-sarjana perminyakan tadi itu berhasil, bisa. Tapi itu alasannya, tak ada yang ahli, tak ada yang mampu. Yang kedua apa? Kita mampu, bisa mampu, cuma duit tidak ada. Itu bank. 9 cacing dimodali, krisis. Kenapa untuk bisnis investasi yang real, yang menguntungkan tak dipakai, digunakan? Saya yakin perbankan masih mau memodali. Kenapa? Untungnya pasti. Biaya operasional produksi BBM, misalkan hasil minyak bumi. Itu kenapa tidak dipakai? Nah, ini sebenarnya alasan-alasan untuk ngegulkan namanya privatisasi, swastanisasi, di mana menyerahkan pengelolaan sumber daya alam tadi kepada swasta atau individu atau kepada asing. Itu makanya Pak. Maka kalau Bapak tanya tadi, denda dari pajak itu gimana? Udahlah pajaknya zolim, telat orang didenda lagi, zolim kuadrat. Ya. Jadi apa kesimpulannya terserah Bapak. Allahu a'lam bishawab. Karena Isya sudah masuk, kita cukupkan. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu mohon maaf. Mari kita tutup majelis kita dengan baca Ummul Al-Quran dan doa tasbih kafaratul majelis. Ala kulli hazin yaqulu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.